apa kabar? Bertemu kembali bersama Kak Opi dan Kak Kak Wikan. Wikan. Apa ada sukacita hari ini Kak Wikan? Iya, pastinya dong. Kita kan hari ini bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Ya, walaupun masih ibadah online, tapi kita harus tetap semangat dan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, dimana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kak Wikan, apakah memuji Tuhan itu hanya bisa dilakukan menggunakan mulut kita, nyanyi-nyanyi gitu? Tidak dong Kak, kita bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Contohnya? Tangan, kita bisa bermain gitar dan memuji nama Tuhan. Oh iya, mari adik-adik kita memuji Allah kita, Tuhan kita dengan penuh sukacita menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, ku tak bergelangan. Ayo tangan bukti jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, ku tak ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, puji nama Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, ku tak bergelangan. Ayun tangan bukti jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, ku tak ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, puji nama Tuhan. Allah yang kita puji itu adalah Allah yang hebat, kuat, perkasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Iya, mari kita menyanyikan lagu Allahku Besar dan Perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Kak Wikan, bersama adik-adik semua, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai sekolah minggu kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu-minggu yang kami lalui. Saat ini kami akan bersama-sama bersekolah minggu untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita.
dan percaya akan kekuatan kasih Tuhan pada hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selain sukacita, Allah juga memberikan kekuatan dan pengharapan loh. Kakak mau tanya, apakah adik-adik tahu apa itu PHP? Kak Wikan tahu nggak PHP? PHP, pemberi harapan palsu, Kak. Iya, PHP itu pemberi harapan palsu. Contohnya bagaimana? Seperti kalau disuruh ibu atau bapak, papa atau mama, disuruh nyapu. Bantu nyapu dong, cuci piring. Bantuin cuci piring ya nak. Jawabnya gimana? Iya bu, iya mah. Tapi ternyata nggak berangkat-berangkat cuci piring atau nyapu. Malah asik nonton TV, main HP. Nah itu namanya PHP. Nah, apakah Tuhan Allah kita itu memberi harapan palsu? Tidak, karena Allah kita itu selalu mau menolong ketika kita berharap padanya. Jadi kalau Allah kita PHP, benar atau enggak? Enggak dong, Kak. Allah kita berarti BHP, bukan harapan palsu. Bukan harapan palsu. Ya, betul. Karena itu kita mau selalu berharap kepada Tuhan Allah. Sudah saatnya kita mendengarkan cerita untuk hari ini. Ceritanya tentang apa ya Kak Wikan? Mari kita simak bersama-sama cerita hari ini. Terima kasih Kak. Hai adik-adik, udah siap dengerin cerita? Loh, kok masih ada yang baring-baring? Loh, kok masih ada yang jalan-jalan? Ayo, duduk baik dan sopan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, pejam mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Untuk adik-adik kelas besar bisa membaca perikopnya nanti. Untuk adik-adik kelas kecil nanti bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membacakannya. Oke? Adik-adik,
ada seorang ibu yang sedang bersedih. Ia menangis keras sekali. Siapa ya dia? Oh, rupanya ibu ini adalah perempuan Sunem. Mengapa dia menangis ya? Bagaimana ini? Anakku tidak bernafas lagi. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat bersedih. Aku akan datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, tolonglah aku. Anakku sudah mati. Kemudian Nabi Elisa menjawab, apa yang kau katakan, ibu? Ketika pergi ke ladang gandum, tiba-tiba anakku jatuh karena sakit kepala. Tak lama kemudian ia mati. Aku sangat sedih. Apa yang harus aku lakukan? Tolonglah aku, hai abdi Allah. Elisa pun menjawab, demi Allah yang hidup, anak itu akan hidup. Tuhan mendengar seruan doamu. Ia akan menghidupkan anakmu. Ya, aku percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan anakku. Kemudian Elisa berkata, aku berjalan bersamamu pulang, ibu. Janganlah khawatir. Ketika Nabi Elisa sampai di rumah ibu itu, ia melihat anak ibu dari Sunem itu memang sudah mati. Lalu Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Dan benar adik-adik, anak itu hidup kembali. Allah sungguh mendengar doa Nabi Elisa. Setelah Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan, maka anak ini bersin sampai 7 kali. Adik-adik, dia hidup. Tuhan mendengar doa yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Walaupun tampak mustahil, namun kuasa Allah sanggup melakukannya, menghidupkan anak itu kembali. Belajar dari kisah Nabi Elisa ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu mendengar seruan doa kita dalam suka maupun duka. Doa adalah kunci dari mukjizat yang terjadi pada perempuan Sunem itu, adik-adik. Dalam kondisi yang sulit dan mustahil, perempuan Sunem dan Elisa tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan pasti menolong. Demikianlah yang terjadi. Tuhan mengabulkan doa Elisa. Sama seperti Tuhan mengabulkan doa Elisa, Tuhan juga mendengar dan mengabulkan apa yang kita doakan. Saat kita dalam kesulitan, mari kita berdoa kepadanya. Karena kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang mendengar, Allah yang ada, dan Allah yang selalu tepat janji. Di dalam Dia, harapan kita tidak kosong. Ayo terus menjaga komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa. Percayalah selalu bahwa Tuhan tidak memberikan harapan yang kosong kepada kita. Pertolongannya nyata saat kita datang kepadanya. Oke adik-adik, untuk menutup cerita pagi ini, kakak akan membagikan ayat super. Ayat super pagi ini terambil dari Amsal 10 ayat 28a. Ya, Amsal 10 ayat 28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami percaya bahwa berharap kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Kami juga memohon, jaga kami supaya selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita tahu sekarang bahwa saat kita berharap pada Tuhan dengan penuh kepercayaan, Tuhan pasti akan
menolong kita. Bersama Tuhan, kita akan selalu baik-baik saja. Mari kita nyanyikan, bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Bersama Tuhan lakukan perkara besar. Bersama Tuhan tidak ada yang suka. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Tuhan lakukan perkara besar. Bersama Tuhan tidak ada yang suka. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Untuk aktivitas kali ini, kita akan membuat 2 macam aktivitas. Untuk adik-adik kelas kecil, kita akan membuat pembatas buku seperti ini. Nanti bisa diselipkan di buku seperti ini ya. Bagaimana caranya? Kita memerlukan kertas lipat. Jika adik-adik tidak memiliki kertas lipat, bisa menggunakan kertas biasa. Pertama-tama, kita akan membagi 2 kertas lipat seperti ini. Kemudian kita cari tengah-tengah dari kertas lipat segitiga ini. Dibuka lagi. Kita buat seperti ini. Dibuka dulu. Menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas yang kita bentuk segitiga tadi. Nah, jadinya seperti ini. Adik-adik bisa membuat hiasan di bagian yang akan terlihat di ujung buku seperti ini. Kak Upi membuat bentuk seperti ini. Bisa juga diberi gambar seperti ini. Atau adik-adik bisa membuat kreasi sendiri sesuka adik-adik. Setelah dibuat hiasannya, kita akan menuliskan ayat Alkitab di belakangnya. Ayatnya bisa dilihat dari Amsal 10 ayat 28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Untuk adik-adik kelas besar, adik-adik akan diberikan teka-teki silang. Tidak perlu di-print. Adik-adik cukup menulis jawabannya di kertas, kemudian nanti difoto dan bisa dikirim ke grup kelas masing-masing. Selamat beraktivitas adik-adik. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Untuk persembahannya bisa dititipkan pada mama dan papa. Nanti papa dan mama yang akan menyampaikannya ke gereja. Yuk, kita pamitan dulu Kak Wika. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.